just wait on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas dua subbab dari mata kuliah kalkulus 2, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang contoh-contoh soal dari subbab 6.2 tentang fungsi inverse dan turunannya, dan selanjutnya saya akan membahas contoh-contoh soal pada subbab 6.3 tentang fungsi eksponen alami. Pertama, kita akan membahas subbab 6.2 fungsi inverse dan turunannya. Di sini ada contoh soal, perlihatkan bahwa f memiliki inverse dengan memperlihatkan bahwa f monoton murni. Sesuai dengan teorema A, jika f monoton murni pada daerah asalnya, maka f memiliki inverse. Monoton murni di sini dimaksud fungsi tersebut pada daerah asalnya berupa fungsi naik atau fungsi turun. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini kita tinggal membuktikan fungsi tersebut kita turunkan. Jadi kita bisa mengetahui apakah fungsi tersebut memiliki inverse atau tidak. Jadi kita turunkan f aksen x sama dengan min 5x pangkat 4 min 3x kuadrat. Fungsi ini akan kurang dari 0. Karena kenapa dia kurang dari 0? Walaupun di sini pangkatnya positif, namun di sini konstantannya itu negatif. Jadi nanti hasil fungsi tersebut ini akan negatif dan fungsi tersebut merupakan fungsi turun. Fungsi turun. Karena fungsi tersebut fungsi turun, maka dia memiliki inverse. Fungsi tersebut memiliki inverse. Untuk contoh nomor 2 seperti contoh sebelumnya ya, ini tinggal kita turunkan saja. F aksen x sama dengan 7x pangkat 6 plus 5x pangkat 4. Di sini fungsi tersebut akan lebih dari 0 jika dijumlahkan. Nah, di sini berbeda dengan contoh 1. Di sini pangkatnya positif dan konstantanya juga positif, maka fungsi ini akan menjadi positif hasilnya. Karena positif, maka fungsi tersebut adalah fungsi naik. Karena fungsi tersebut fungsi naik, berarti fungsi tersebut pula memiliki inverse. Contoh soal sejenis berikutnya, di sini ada fx sama dengan x kuadrat plus x min 6 dengan x lebih dari sama dengan 2. Di sini untuk mengetahui apakah fungsi tersebut memiliki inverse, seperti biasa kita turunkan f aksen x sama dengan 2x plus 1. Namun di sini fungsi tersebut bisa merupakan fungsi naik, bisa merupakan fungsi turun. Namun di sini diperjelas ya, x-nya itu lebih dari sama dengan 2. Jadi apabila x tersebut disubstitusikan, fungsi ini tuh pasti menjadi fungsi naik. Berarti f aksen x ini akan lebih dari 0. Maka fungsi tersebut adalah fungsi naik, dan karena fungsi tersebut fungsi naik, maka fungsi tersebut juga memiliki inverse. Selanjutnya di bab 6.2 ada soal, carilah rumus untuk f inverse x, kemudian periksa kebenaran bahwa f inverse fx sama dengan x dan f inverse x sama dengan x. Pertama, ini ada soal fx sama dengan x plus 1. Kita inverskan seperti biasa ya, seperti masa SMA. Fx kan sama dengan y sama dengan x plus 1. Kita pindah ruas, jadi x sama dengan y min 1. X di sini sama saja seperti f inverse y. Maka f inverse y sama dengan y min 1. Untuk mencari f inverse x, kita hanya tinggal mensubstitusikannya saja. Jadi f inverse x sama dengan x min 1. Setelah kita mendapatkan inverse-nya, kita buktikan. F inverse fx sama dengan x. F inverse fx di sini kan x plus 1, kita masukkan x plus 1 sama dengan, ini kan sama saja seperti f inverse x. Di sini f inverse x sama dengan x min 1. Kita substitusikan dengan x plus 1 ini sebagai x. Jadi x plus 1 min 1 min 1
jadi X. Jadi ini terbukti bahwa F inverse Fx sama dengan X. Selanjutnya kita buktikan bahwa F inverse X sama dengan X. Di sini F inverse X di sini adalah X min 1. X min 1. Ini sama saja seperti Fx ya. Fx itu di sini X plus 1. X min 1 ini sebagai X, jadi kita langsung substitusikan saja. X min 1 plus 1. Jadi sama dengan X. Jadi ini terbukti ya bahwa F inverse Fx sama dengan X dan F inverse X sama dengan X. Contoh soal yang selanjutnya ini ada Fx sama dengan akar X plus 1. Nah, berarti Y sama dengan akar X plus 1. Kita kuadratkan ruas kanan dan ruas kiri menjadi Y kuadrat sama dengan X plus 1. Dan pindah ruas menjadi X sama dengan Y kuadrat min 1. X sama dengan F inverse Y seperti yang sebelumnya ya. F inverse Y sama dengan Y kuadrat min 1. Untuk mencari F inverse X kita tinggal mensubstitusikannya saja. F inverse X sama dengan X kuadrat min 1. Sudah dihasilkan inverse-nya, lalu kita buktikan lagi seperti sebelumnya. F inverse Fx sama dengan X. Kita masukkan F inverse Fx-nya di sini akar X plus 1. Akar X plus 1 sama dengan, ini kan sama saja seperti F inverse X. F inverse X di sini adalah X kuadrat min 1. Di sini akar X plus 1 dijadikan X. Jadinya akar X plus 1 kuadrat minus 1. Minus 1 ya. Jadinya X plus 1 minus 1 sama dengan X. Maka ini terbukti. Pembuktian yang kedua, F dari F inverse X sama dengan X. Kita buktikan F inverse X di sini adalah X kuadrat min 1. Kita masukkan saja X kuadrat min 1. Di sini sama saja seperti Fx. Fx di sini akar X plus 1. Kita substitusikan dengan X di sini adalah X kuadrat min 1 plus 1. Min 1 plus 1, 0. Jadi tinggal akar X kuadrat. Akar dari X kuadrat adalah X. Jadi ini terbukti bahwa F dari F inverse X sama dengan X. Berikutnya, soal ketiga ini masih sejenis seperti soal-soal sebelumnya, yaitu kita mencari rumus untuk F inverse X, kemudian periksa kebenarannya. Di sini ada sebuah fungsi Fx sama dengan min 1 per X min 3. Fx ini sama saja seperti Y sama dengan min 1 per X min 3. Lalu ini kita kalikan ke atas menjadi XY min 3Y sama dengan min 1. 3Y kita pindah ruas menjadi min 1 plus 3Y. Maka X sama dengan min 1 plus 3Y per Y. Nah, X di sini sama saja seperti F inverse Y sama dengan min 1 plus 3Y per Y. Untuk mencari F inverse X, kita hanya tinggal mensubstitusikannya saja. Jadi F inverse X sama dengan min 1 plus 3X per X. Setelah didapatkan inverse dari masing-masing tersebut, kita akan membuktikan kebenarannya. Yang pertama, kita akan membuktikan kebenaran dari F inverse Fx sama dengan X. F inverse Fx di sini adalah min 1 per X min 3. Kita tulis min 1 per X min 3. Nah, F inverse di sini sama saja seperti F inverse X. Maka kita tinggal substitusikan saja ya, min 1 plus 3 dengan X-nya adalah ini min 1 per X min 3 per X. X-nya adalah ini min 1 per X min 3. Ini kita kalikan menjadi min 1 plus min 3 per X min 3 per min 1 per X min 3. Ini kita samakan penyebut ya, menjadi min X plus 3 min 3
per X min 3. Lalu pembagiannya bisa kita jadikan perkalian dengan X min 3 per min 1. X min 3 bisa kita coret, plus 3 dengan min 3 habis, tinggal min X per min 1 sama dengan X. Maka terbukti bahwa F inverse dari Fx adalah X. Pembuktian yang selanjutnya yaitu F dari F inverse X sama dengan X. Kita substitusikan saja. F inverse X-nya adalah ini, min 1 plus 3X per X. Sama dengan, ini sama saja seperti Fx ya, maka kita substitusikan fungsinya menjadi min 1 per X-nya adalah ini, min 1 plus 3X per X min 3. Ini kita samakan penyebut menjadi min 1 per min 1 plus 3X min 3X per X. 3X dengan min 3X habis, jadi ini akan menjadi X apabila kita jumlahkan ya. Jadi ini terbukti bahwa F dari F inverse X sama dengan X. Jadi di bab 6.2 fungsi inverse dan turunannya, bahasan selanjutnya ini ada contoh soal, carilah F inverse aksen dari 2 dengan menggunakan teorema B. Di sini teorema B diketahui F inverse aksen Y sama dengan 1 per F aksen X. Jadi 2 di sini merupakan Y karena sesuai dengan teorema B ya. Maka Y sama dengan 2 akan berpadanan dengan X sama dengan 1. Karena apabila X sama dengan 1 ini disubstitusikan ke fungsi ini, ke fungsi Fx, itu akan mendapatkan Y sama dengan 2. Lalu kita turunkan Fx-nya agar kita bisa mencari F inverse aksen 2. Jadi ini 15X pangkat 4 plus 1. Langsung saja kita cari F inverse aksen Y-nya. F inverse aksen Y sama dengan 1 per F aksen X. F inverse aksen 2 sama dengan 1 per F aksen X-nya ini 15X pangkat 4 plus 1. Kita substitusikan X-nya sama dengan 1 ya. 15 dikali 1 plus 1 sama dengan 1 per 16. Seperti itu. Soal selanjutnya ini masih sejenis ya seperti yang tadi. Berarti ini Y sama dengan 2 akan berpadanan dengan X sama dengan 1 ya. Karena ini X sama dengan 1 apabila disubstitusikan juga akan menghasilkan Y sama dengan 2. Lalu untuk mencari F inverse aksen 2-nya, kita cari dulu F aksen X-nya ya. Ini F aksen X-nya 5X pangkat 4 plus 5. Setelah itu langsung saja kita cari F inverse aksen 2-nya. Menggunakan teorema B, F inverse aksen Y sama dengan 1 per F aksen X. F inverse aksen 2 sama dengan 1 per F aksen X-nya ini 5X pangkat 4 plus 5. X-nya kita sudah dapat sebelumnya, jadi tinggal kita substitusikan saja. 1 pangkat 4 plus 5 menjadi 1 per 10. Seperti itu. Contoh soal selanjutnya sama seperti yang sebelumnya ya, sejenis. Ini carilah F inverse aksen 2 dengan menggunakan teorema B. Di sini soalnya Fx sama dengan akar X plus 1. Di sini sudah diketahui ya, Y-nya sama dengan 2. Y sama dengan 2 akan berpadanan dengan X sama dengan 3. Karena apabila X sama dengan 3 disubstitusikan ke fungsi Fx, ini akan menghasilkan Y sama dengan 2.
Lalu selanjutnya untuk mencari f inverse aksen 2, kita mencari f aksen x terlebih dahulu, yaitu turunan dari ini adalah fx itu kan sama saja seperti x plus 1 pangkat setengah. Berarti turunannya sama saja seperti 1/2 x plus 1 pangkat min setengah. Atau bisa ditulis 1/2 akar x plus 1. Seperti ini ya. Selanjutnya kita langsung masukkan saja soalnya menggunakan teorema B. F inverse aksen Y sama dengan 1/f aksen X. F inverse aksen 2 ya soalnya sama dengan 1/f aksen X nya sudah kita cari 1/2 akar X plus 1. 1/2 akar X nya sudah kita dapatkan, X nya 3 plus 1, berarti ini sama saja seperti 2 dikali 2 ya, akar dari 4 sama dengan 4, seperti itu. Ini ada contoh untuk yang trigonometri, soalnya adalah fx sama dengan 2 tan x dengan batasan min pi per 2 kurang dari x kurang dari pi per 2. Nah, di sini kan sudah diketahui y-nya sama dengan 2. Y sama dengan 2 akan berpadanan dengan x sama dengan pi per 4. Karena pi per 4 apabila kita substitusikan kedua tan x ini akan menghasilkan y sama dengan 2 ya. Selanjutnya seperti biasa, sebelum kita mencari f inverse aksen y nya, kita mencari f aksen x nya terlebih dahulu. F aksen x nya sama dengan 2 sekan kuadrat x ya, turunan dari 2 tan x. Selanjutnya kita langsung saja mencari f inverse aksen y. F inverse aksen y sama dengan 1/f aksen x. F inverse aksen y sama dengan 1/f aksen x nya kita sudah dapat 2 sekan kuadrat x. Kita substitusikan saja x nya menjadi 1/2 sekan kuadrat pi per 4. Sekan kan sama saja seperti 1 per cos ya. Jadi ini 1/2 1 per cos kuadrat pi per 4. Sama dengan 1/2 dikali 1 cos pi per 4 itu sama dengan setengah akar 2. Kalau kita kuadratkan berarti setengah akar 2 per 2 kita kuadratkan seperti ini sama dengan 1/2. Ini menjadi 2/4. Kalau kita balik menjadi 4/2, lalu kita coret 2 nya menjadi 1/4. Seperti ini hasilnya. Setelah kita membahas subbab 6.2 tentang fungsi inverse dan turunannya, selanjutnya kita akan membahas subbab 6.3 fungsi eksponen alami. Di sini ada teorema ya, teorema turunan, yaitu dx e pangkat x sama dengan e pangkat x, atau turunan dari e pangkat x akan sama seperti turunannya itu sendiri. Sebelumnya kita akan membuktikan teorema tersebut. Di sini kita misalkan fx sama dengan e pangkat x. fx sama saja seperti y sama dengan e pangkat x. Lalu y sama dengan e pangkat x ini setara dengan ln y sama dengan x. Maka ini kita bisa langsung turunkan ya. Ini bisa juga ditulis seperti ini biar lebih mempermudah. X sama dengan ln y, kita turunkan 1 sama dengan turunan dari ln y 1 per y dxy. Lalu ini kita kali seperti biasa dxy. Nah, dari sini sudah terbukti ya bahwa
turunan dari E pangkat X akan sama dengan E pangkat X. Jadi ini terbukti teoremanya. Setelah kita membuktikan teorema turunan dari fungsi eksponen alami, yaitu dx E pangkat X akan sama dengan E pangkat X, maka kita akan mencoba latihan soal. Yang pertama di sini ada sebuah fungsi fx sama dengan E pangkat X plus 2. Berbeda dengan fungsi pangkat, fungsi eksponen ini yang merupakan peubah adalah pangkatnya. Jadi yang akan kita turunkan adalah pangkatnya, yaitu X plus 2. Maka langsung saja kita turunkan ya. F aksen X sama dengan E-nya kita tulis kembali seperti teorema yang sudah kita buktikan. Yang kita turunkan adalah X plus 2. Maka E pangkat X plus 2 dan turunan dari X plus 2 adalah 1. Maka hasil F aksen X sama dengan E pangkat X plus 2. Seperti itu. Contoh soal selanjutnya, di sini ada sebuah fungsi fx sama dengan E pangkat akar X plus 2. Langsung saja kita turunkan F aksen X sama dengan seperti teorema yang sudah kita buktikan, E-nya kita tulis kembali, E pangkat akar X plus 2 dikali, jangan lupa pangkatnya kita turunkan, dx dari akar X plus 2. Selanjutnya, kita tulis kembali X-nya, lalu kita turunkan akar X plus 2 ini, atau turunannya sama saja seperti 1/2 dikali X plus 2 pangkat min setengah. Atau bisa juga kita tulis E pangkat akar X plus 2 per 2 akar X plus 2. Seperti itu. Lanjut di sini contoh nomor 3, yaitu sebuah fungsi fx sama dengan E pangkat min 1 per X. Maka kita akan mencari turunannya, yaitu F aksen X seperti teorema yang sudah kita buktikan, E-nya kita tulis kembali, lalu yang kita turunkan adalah pangkatnya, min 1 per X. Atau bisa juga kita tulis E pangkat min 1 per X dikali dx dari min x pangkat min 1. Seperti ini. Lalu kita langsung saja turunkan ya. Turunan dari min x min 1 ini adalah x pangkat min 2. Lalu bisa kita tulis juga supaya lebih sederhana menjadi E pangkat min 1 per X per X kuadrat. Seperti ini. Selanjutnya soal nomor 4, ada fungsi fx sama dengan E pangkat min 1 per X kuadrat. Langsung saja kita turunkan, jadi F aksen X sama dengan E-nya kita tulis kembali, X kuadrat dikali turunan dari pangkatnya ya, dx min 1 per X kuadrat. Atau bisa ditulis juga seperti ini, dx dari X pangkat min X pangkat min 2. Maaf. Selanjutnya ini bisa langsung kita turunkan, min 1 per X kuadrat, dx-nya menjadi 2X pangkat min 3. Atau bisa juga kita tulis 2E pangkat min 1 per X kuadrat per X pangkat 3. Seperti ini. Contoh selanjutnya di sini ada fungsi fx sama dengan E pangkat X per ln X. Langsung saja kita turunkan, F aksen X sama dengan E-nya kita tulis kembali, E X per ln X dx turunan dari pangkatnya, yaitu X per ln X. Nah, ini X per ln X. Turunan dari X per ln X itu sama seperti saat SMA ya, menggunakan aturan U aksen V aksen U per V kuadrat. Ya, langsung saja kita turunkan, ini menjadi ln X min 1 per ln X kuadrat. Atau bisa juga kita tulis E pangkat X per ln X dikali ln X min 1 per ln X kuadrat. Seperti ini.
Pembahasan selanjutnya pada bab 6.3 fungsi logaritma alami yaitu mengenai integral. Di sini ada teorema integral yaitu integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus C. Langsung saja di sini ada contoh soal ya. Yang pertama ada soal integral E pangkat 3x plus 1 dx. Di sini kita misalkan ya pangkatnya U sama dengan 3x plus 1. Maka du turunannya adalah 3dx. dx kita pindah ruas menjadi du per 3. Langsung saja kita substitusi ya, menjadi integral E 3x plus 1 kita ubah menjadi u, dx nya kita ubah menjadi du per 3. du per 3 du per 3 sama saja seperti 1 per 3 du, maka 1 per 3 karena konstanta kita pindahkan ke depan integral menjadi 1 per 3 integral E pangkat u du. Sesuai dengan teorema integral, maka ini menjadi E pangkat U plus C. Langsung saja ini hasilnya sama dengan 1 per 3 E pangkat U plus C. Atau bisa U-nya kita substitusikan ya. 1 per 3 E, U-nya 3x plus 1 plus C. Seperti ini. Contoh nomor 2, di sini ada soal integral dari x e pangkat x kuadrat min 3 dx. Langsung saja kita misalkan seperti soal sebelumnya ya. Pangkatnya kita misalkan u sama dengan x kuadrat minus 3. Maka du turunannya adalah 2x dx. dx-nya kita pindah ruas menjadi dx sama dengan du per 2x. Seperti ini. Langsung saja kita substitusi ya. Jadi integral x kuadrat min 3 kita ubah menjadi u, dx nya kita ubah menjadi du per 2x. Maka x bisa kita coret, lalu du per 2 ini sama dengan konstanta, maka bisa kita pindahkan ke depan menjadi 1 per 2 integral E pangkat u du. Sesuai dengan teorema integral, maka ini sama dengan setengah E pangkat U plus C, atau bisa ditulis setengah E pangkat U-nya adalah X kuadrat minus 3 plus C. Seperti itu. Contoh soal nomor 3, di sini ada soal integral dari X plus 3 E pangkat X kuadrat plus 6X dx. Kita misalkan kembali ya pangkatnya dengan U sama dengan X kuadrat plus 6X. Maka du turunannya adalah 2X plus 6 dx. dx kita pindah ruas menjadi du per 2x plus 6, atau bisa juga kita tulis dx dengan du per 2 dikali x plus 3. Setelah kita menemukan dx-nya, lalu kita substitusikan saja ya menjadi integral x plus 3 E pangkat x kuadrat plus 6x kita misalkan menjadi u, dx-nya kita misalkan menjadi du per 2 dikali x plus 3. Maka x plus 3 bisa kita coret, du per 2 merupakan konstanta, kita pindahkan ke depan integral. Jadi sama dengan setengah integral E pangkat u du. Sesuai dengan teorema ini, maka sama saja seperti setengah E pangkat u plus C. Atau bisa juga kita tulis U-nya kita substitusikan menjadi E pangkat X kuadrat plus 6X plus C. Seperti itu. Berikutnya di sini ada contoh soal nomor 4, yaitu integral dari E pangkat min 1 per X kuadrat dx. Sama seperti soal-soal sebelumnya, cara pengerjaannya kita misalkan dulu ya agar lebih mempermudah cara pengerjaan. U sama dengan min 1 per X, maka turunannya du akan sama dengan X pangkat min 2 dx. Atau bisa juga kita tulis du sama dengan dx per X kuadrat. Maka dx-nya adalah X kuadrat du. Sudah mendapat dx-nya, langsung kita substitusikan saja menjadi integral E pangkat min 1 per X-nya kita misalkan u, X kuadrat, dx-nya kita misalkan dx kuadrat du ya, seperti yang ditulis ini. Maka X kuadrat bisa kita coret menjadi hanya integral E pangkat u du.
Sesuai dengan teorema ini, maka integral dari E pangkat U adalah E pangkat U plus C. Atau jika U-nya kita substitusikan menjadi E pangkat min 1 per X plus C. Seperti itu. Berikutnya, sebelum-sebelumnya kita membahas integral tak tentu dari fungsi logaritma alami. Kali ini, saya akan membahas integral tentu dari fungsi logaritma alami. Di sini ada contoh soal, yaitu integral dari 0 sampai 1 E pangkat 2X plus 3 dx. Maka kita mencari integralnya dulu dengan memisahkan 2X plus 3 ini sebagai U. U sama dengan 2X plus 3. Maka turunannya DU adalah 2 dx. dx kita pindah ruas menjadi du per 2. Langsung saja kita substitusikan integral dari 0 sampai 1 E pangkat 2X plus 3 kita misalkan U, dx kita misalkan du per 2. Ini sama dengan, ini du per 2 nya kita pindahkan ke depan karena dia merupakan konstanta, integral dari 0 sampai 1 E pangkat U du. Lalu ini kita integralkan menjadi setengah E pangkat U dengan batasan 0 sampai 1. Atau bisa juga kita tulis setengah E pangkat U-nya kita substitusikan ya menjadi 2X plus 3 batasan 0 sampai 1. Maka ini kita substitusikan saja integral tentunya menjadi E pangkat 5 min E pangkat 3. Seperti ini ya. Atau ini jika kita masukkan nilai E-nya yaitu E 2,71828 1828 45 90 45, ini akan menghasilkan nilai 64,2. Kurang lebih seperti itu ya. Tired eyes